Kalian ingin cek kesehatan, konsultasi dokter, atau cek swab PCR dan antigen? Tenang, ada swab aja. Melayani cek kesehatan, konsultasi dokter, tes swab PCR dan antigen dengan pelayanan cepat dan berkualitas. Kami ada di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Batam, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan segera hadir di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Yuk cek di www.swabaja.com atau hotline di. Dan jangan lewatkan juga program webinar bersama Profesor Dr. Chandra Yoga hanya di webinar dan channel YouTube Swab Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, dan sobat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin ya untuk bisa mute semuanya, kecuali host, co-host, dan narasumber. Dan saya izin melepas masker untuk bisa memandu acara ini ya. Dan mohon untuk tetap menjaga prokes. Malam ini kita berjumpa kembali dalam virtual event Swab Aja dari PT Satu Laboratika Utama, di mana kita rutin menyelenggarakan acara virtual seperti ini agar kita semua tetap terupdate selama masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara malam ini, ada baiknya kita mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kita semua diberikan kesehatan dan acara terselenggara dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Berdoa dimulai. Selesai? Dalam acara virtual malam ini kita menyelenggarakan health talk yang bertajuk varian baru virus COVID-19. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang varian baru COVID-19, kemudian hasil tes PCR kenapa bisa berbeda, kemudian gimana cara isolasi mandiri, dan terakhir adalah tentang telemedicine. Jadi kelihatan banyak ini diskusinya malam ini ya. Diskusi ini akan berlangsung selama 1,5 jam dengan sesi tanya jawab di akhir. Ditutup dengan diumumkan oleh panitia 5 pemenang door prize swab PCR di outlet Swab Aja Jakarta. Dan sebagai informasi, kami akan merekam jalannya diskusi kali ini. Peserta diskusi yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menulis pertanyaan melalui fitur Q&A di Zoom atau langsung ditanyakan ke para narasumber. Saya Toto Sdiantoro. Saya kenalkan ya, saya Toto Sdiantoro dari lulusan COVID ini, Desember 2020 tahun lalu. Akan memandu jalannya diskusi malam ini selama 1,5 jam ke depan. Pada malam ini telah bergabung para narasumber. Yang pertama, Bapak Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Direktur WHO Southeast Asia Regional Office dari tahun 2018 hingga 2020. Selamat malam, Prof. Kebetulan ini saya selama di ICU, di Rumah Sakit MMC Kuningan 10 hari, saya di backup full oleh dokter-dokternya Prof. Chandra ini. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Yoke Dewi Rasita, MCAT, Clean, SPMK. Beliau adalah dari Laboratorium Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Malam, Dok. Ini mungkin sudah malam ini di Makassar ini. Sudah jam berapa ini? Jam 9 malam kali di Makassar. Dan narasumber yang ketiga yaitu Ibu Dr. Rika Purnama Sari SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik laboratorium khusus Swab Aja di Cilandak ini. Malam, Dok. Ini dekat rumah saya nih di Cilandak ini kalau Cilandak. Dan the last but not least ya, Ibu Anissa WP MCI PSI, psikolog ya,
Beliau adalah psikolog klinis dan praktisi telemedicine. Malam Bu, atau Mbak aja nih saya sebutnya yang enak nih. Bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak, adik semuanya ya, untuk mengawali sesi ini kami persilakan Prof. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI dan pernah menjabat sebagai Direktur WHO Southeast Asia Regional Office tahun 2018 hingga 2020 untuk menyampaikan paparannya selama maksimal 15 menit. Selanjutnya kepada Prof. Chandra, kami silakan. Saya dapat tugas bicara tentang varian dan bicara dalam 15 menit. Seperti kita ketahui, kita sekarang masih dalam situasi PPKM darurat. Kita lihat nanti bagaimana keputusan selanjutnya tentang PPKM darurat ini. Nah, saya akan mulai presentasi dengan slide ini untuk menegaskan kembali bahwa penyakit ini baru pada tanggal 31 Desember 2019 dideteksi oleh 5 Januari 2020 mereka mempublikasikannya. Apa artinya? Artinya sampai sekarang penyakit ini relatif masih baru, ya? Baru 1,5 tahun. Belum ada penyakit atau tidak ada penyakit lain yang umurnya baru 1,5 tahun, tidak ada penyakit yang umurnya baru 2 tahun, tidak ada penyakit yang baru 5 tahun, tidak ada penyakit yang umurnya baru 10 tahun, begitu ya. Semua penyakit lain yang kita kenal, flu, demam berdarah, tuberkulosis, HIV, atau tifus, itu umurnya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah ratusan tahun. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini menunjukkan bahwa karena penyakit ini relatif baru, memang masih ada perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu yang terus berubah. Juga belum semua pertanyaan bisa dijawab karena penelitian masih terus berjalan. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan dari slide pertama ini. Nah, ini adalah situasi sekarang. Saya kira banyak sekarang kita sudah mengenal yang namanya kurva epidemiologi seperti ini. Jadi Indonesia itu pernah ada kasus tertinggi yang pertama sekitar Februari yang lalu, kemudian turun, dan sekarang naik lagi begitu ya, dan naiknya makin lama makin tinggi, kita lihat masih belum terkontrol sampai saat ini. Jadi ada puncak yang pertama, turun, naik lagi. Kalau kita lihat gambar yang ini, yang dunia juga sama sebenarnya, ada puncak pertama, turun, naik lagi. Cuman yang kedua memang nggak setinggi kita ya, kita nampaknya bedanya yang pertama sama kedua, bedanya jauh. Nah oke, habis puncak yang kedua ini di dunia, maka kemudian turun. Orang cukup senang, oh ternyata dunia sudah turun, ternyata dia naik lagi sekarang ya. Nah, ini tentu mengkhawatirkan begitu ya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena kalau kita lihat pandemi tahun 1918, walaupun ini sudah 100 tahun yang lalu, ada puncak pertama sama seperti yang ini, kemudian ada puncak kedua yang lebih tinggi jauh dari puncak pertama, terus turun, ada lagi puncak ketiga. Dan kalau sampai ini terjadi di zaman sekarang, tentu sangat mengkhawatirkan, walaupun mudah-mudahan ini tidak terjadi karena ini kan situasi 1918, sebenarnya kita sudah jauh lebih maju dunia saat ini. Jadi balik lagi, ini gimana ngecilin? Ini adalah situasi Indonesia, dan sebagai gambaran saja saya kasih, kenapa jadi pindah? Situasi India juga pernah ada puncaknya pada September 2020, waktu itu saya masih di sana, kebetulan hampir nggak bisa pulang, terpaksa naik charter flight, kemudian turun sampai 10 ribuan, dia naik 40 kali lipat sampai 400 ribu. Cuma dalam waktu sebulan, 2 bulan juga turun. Nah, ini naiknya 40 kali lipat, kita tentu naiknya sekarang belum 40 kali lipat, dan kita harapkan tidak sampai 40 kali lipat seperti India, dan kita harapkan kalau sudah sampai puncaknya, bisa dengan cepat turun seperti yang dialami India beberapa waktu yang lalu. Inilah situasi pandemi kira-kira di Indonesia, di dunia, negara lain, dan juga situasi yang lalu, dan kita harus akui bahwa dunia memang tidak siap. Bukan hanya Indonesia, dunia juga it is pain secara pedih, harus kita akui bahwa dunia tidak siap menghadapi COVID-19 ini dengan berbagai masalahnya, dan masalahnya terus berkembang. Salah satunya adalah varian baru yang sekarang banyak kita bicarakan. Jadi varian itu sebenarnya sudah mulai ada pada Februari-Maret 2020, artinya 2-3 bulan sesudah virusnya ditemukan, variannya sudah ada begitu, dan cuman ini memang tidak terlalu mengkhawatirkan waktu itu. Baru banyak berita mengkhawatirkan pada waktu bulan Desember 2020 terjadi di Inggris, kemudian terjadi di Afrika Selatan, dan kemudian terjadi di Brasil. Ini namanya B1671, B1351 yang di Afrika Selatan, dan kemudian di Brasil namanya P1. Ini 3 yang terjadi, yang cukup jauh dari kita, tapi kemudian India pun keluar dengan mutasi yang tadinya disebut mutasi double dan triple, walaupun ternyata bukan hanya double atau triple, dia ada sekian lebih dari 10 yang mutasi begitu ya. Namanya
Kalau yang tadi kan B117, B1351 di India itu namanya B17. B ternyata B dan B1617.3. Oh, titik 3 nggak tulis di sini. Jadi ada 3 itulah yang kemudian ada di India dan dengan segala masalahnya, dan yang B1611.2 inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai varian Delta. Jadi WHO kemudian pada akhir Mei sebenarnya menggolongkan 2 hal. Yang satu namanya variant of concern, yang satu namanya varian. Apa bedanya? Variant of interest ini buktinya belum buktinya masih dikumpulkan, sebenarnya jelas COVID-19. Yang masuk varian of concern ada 4, alpha yang tadinya dari Inggris yang namanya 117 ini, beta yang tadinya dari Afrika Selatan yang namanya 1351, gamma yang tadinya dari Brasil yang namanya delta, yang B1617 yang titik 2 saja yang digolongkan sebagai varian of concern, yang bukti ilmiah sudah jelas. B1617 yang lain misalnya B1617.1 itu namanya kappa, masih golong varian of interest. Sementara yang B1611.3 itu belum masuk varian of interest. Jadi inilah kira-kira berbagai varian yang saat ini ada di dunia dengan segala masalahnya. Dan pada 12 Juli 2021, beberapa hari yang lalu, pimpinan WHO atau Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa varian Delta itu yang 1617.2 yang tadi masuk varian of concern itu sekarang menyebar ke dunia dengan kecepatan yang tinggi dan mengakibatkan peningkatan kasus yang banyak dan juga kematian. Sudah ada di lebih dari 104 negara katanya, dan kita memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama, si varian Delta ini menjadi varian yang dominan di berbagai negara di dunia ini. Itu adalah statement kepala WHO terdiri beberapa hari lalu. Kita lihat Indonesia terlalu banyak yang diperiksa, bukan jumlah varian yang nggak terlalu banyak, yang diperiksa belum terlalu banyak. Nih per 6 Juli ada 2.590 yang diperiksa, harusnya tentu jauh lebih banyak lagi. Dan dari 2.590 yang diperiksa ini 51 alfa, 57 beta, 9 lain-lain yang deltanya jauh banget bedanya. Memang banyak adalah delta, 430 dibandingkan dengan 50, 50 dan 9. Jadi dari data yang ada memang di Indonesia pun varian delta mendominasi walaupun jumlah yang diperiksa belum terlalu banyak varian. Untuk memeriksa varian ini memang kita butuh pemeriksaan whole genome sequencing, bukan dengan PCR yang mengatakan seseorang sakit atau tidak. Sudah PCR ada lanjutan yang melakukan whole genome sequencing, itulah yang baru 2.590. Kalau PCR tentu sudah banyak sekali di Indonesia. Jadi data ini menunjukkan delta paling banyak. Ini data lain penyebaran delta di berbagai tempat di Indonesia. Yang merah yang delta, hijau yang beta, yang alpha, yang kuning. Kita lihat seperti ini. Oh, ternyata nggak ada di Papua, Maluku. Bukan nggak ada, karena memang pemeriksaan whole genome sequencing-nya belum dilakukan di NTT, di Papua, di Maluku, sehingga seakan-akan di sini nggak ada. Kalau dilakukan di semua tempat, bukan tidak mungkin penyebarannya merata juga, karena ini banyaknya di Jawa, testingnya maka Jawa dan sebagian Sumatera yang datanya lebih lengkap, yang Sulawesi juga datanya sedikit, Kalimantan datanya sedikit, sekali lagi karena pemeriksaannya belum dilakukan merata di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat trennya, ini April yang delta segini, Mei jadi segini, Juni jadi segini. Contoh lain, yang ungu ya, yang delta yang ungu, April segini, Mei segini, April ini Januari, Maret, April, Mei, Juni, naik terus. Jadi memang varian delta ini terus meningkat dan menjadi varian yang penting, makanya sekarang peningkatan kasus hari-hari ini diduga karena antara lain karena peran besar varian delta. Nah, kalau kita sudah tahu berbagai varian, alpha, beta, gamma, delta, macam-macam, yang penting sekarang variannya sudah ada, begitu, bagaimana kita menanganinya. Untuk tahu bagaimana menanganinya, kita mesti tahu apa sih dampaknya varian itu terhadap perjalanan penyakit COVID-19. Ada 5 yang biasa kita lakukan, di mana dampaknya mutasi varian baru terhadap tes diagnosis, baik PCR maupun rapid test antigen. Bagaimana dampaknya varian baru terhadap kemungkinan terinfeksi ulang. Orang sudah sembuh, PCR negatif, sudah varian baru terhadap penularan. Bagaimana dampaknya varian baru terhadap berat ringannya penyakit, dan bagaimana dampaknya varian baru terhadap efektivitas vaksin. Kita bahas ini di slide berikut ini. Ini adalah slide yang menyebutkan bahwa dampaknya ini dampak terhadap penularan penyakit, berat ringannya penyakit, kemungkinan infeksi ulang, dan dampak terhadap diagnosis. Jadi kita terhadap penularan, maka semua memang lebih menular.
mau alfa, beta, gamma, delta lebih mudah menular, tapi si delta lebih lagi mudah menular karena dia meningkatkan secondary attack rate, jadi memang lebih mudah menular. Dan juga delta meningkatkan risiko dirawat di rumah sakit, juga meningkatkan risiko infeksi ulangan, artinya udah sembuh, tapi kemudian sakit lagi begitu ya. Tapi memang tidak ada dampak terhadap pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR masih bisa digunakan untuk mendeteksi varian Delta. Ini terhadap 4 tadi, penularan, berat ringan penyakit, infeksi ulang, dan diagnosis. Kalau terhadap vaksin, kira-kira kesimpulannya proteksi masih ada, paling tidak untuk penyakit yang berat. Mungkin ada pengurangan proteksi vaksin terhadap gejala yang ringan, tapi kalau untuk berat pasti terlindungi. Ini salah satu contohnya. Ini pemeriksaan penelitian di Inggris, karena Inggris banyak varian Delta dan AstraZeneca. Pfizer yang tadinya efektivitas melindungi 90% turun jadi 88%. Jadi masih cukup bagus ya, tapi memang turun gitu ya. Sementara AstraZeneca yang tadinya bisa melindungi sampai 65% atau 70% turun menjadi 60%. Jadi masih cukup bagus walaupun memang efektivitas vaksin turun. Nah, jadi kesimpulannya ini terhadap Delta, terutama ini yang ini dibaca saja yang ini. Jadi WHO mengatakan bahwa memang ada penurunan efikasi vaksin terhadap varian Delta, tetapi masih cukup efektif paling tidak untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat dan kematian. Jadi vaksin tetap harus dilakukan saat ini dengan varian vaksin-vaksin yang masih ada. Bagaimana kalau nanti variannya terus berkembang? Nah, kalau variannya terus berkembang, vaksinnya efektivitasnya semakin turun, maka mungkin kita melakukan perubahan. Jadi vaksinnya akan dimodifikasi, itu mungkin saja terjadi nanti. Sekarang sih belum. Sekarang gunakan vaksin yang ada masih dapat bermanfaat untuk mengatasi, mencegah penyakit-penyakit dari varian apapun juga. Nanti mungkin dimodifikasi, tapi itu masih nanti. Nah, tentu saja ada cerita lain, ini cerita di Texas baru-baru ini, ada orang yang mengundang perkawinan dengan dilakukan sudah di tenda terbuka, tamunya datang sudah divaksinasi, ada tamu yang datang dari vaksin yang lain, sehingga yang baik yang divaksin dengan Pfizer maupun divaksin dengan Moderna, akhirnya kesimpulannya ternyata si Delta ini bisa menghindari vaksin baik Pfizer maupun Moderna atau yang di India. Tapi ini kan satu laporan yang belum bisa menggambarkan situasi semuanya. Ini cerita Delta. Nah, di India ada lagi Delta yang berikutnya, Delta Plus. Delta Plus ini kalau di Mumbai diduga menjadi faktor penularan yang cukup penting, dan ini berpengaruh terhadap obat yang monoklonal antibody. Sudah ingat, Bapak Ibu ingat, ini adalah obat yang diberikan pada Donald Trump waktu dia sakit beberapa waktu. Obat ini jadi tidak berfungsi dengan baik. Itu yang Delta. Ada lagi yang Kappa. Tadi Kappa itu ini masih varian of interest, dan si Kappa ini yang banyak dibicarakan adalah gara-gara baru-baru ini di Sydney ada penularan yang katanya hanya berpapasan saja. Itu namanya fleeting contact. Dan penularan karena berpapasan itu diduga karena Delta dan Kappa dua-duanya. Tapi ini masih penelitian lebih lanjut tentang apakah penularan berpapasan ini benar atau tidak, ini juga masih diteliti berlanjut, sehingga para ahli mengatakan penularan berpapasan ini risikonya kecil, tapi bukannya nggak ada risiko sama sekali. Jadi mungkin aja, tapi kemungkinannya sangat kecil. Low risk but not no risk. Ini Kappa. Kappa ada lagi Lambda. Ini mulai rame dibicarakan sudah beberapa negara Amerika Latin, tapi belum pernah masuk ke, artinya belum meluas lagi, tapi ini salah satu dari varian of interest yang juga banyak diskusikan belakangan ini. Kita lihat untuk waktu. Nah, sebagai penutup, katakanlah pada bulan April ini Dirjen WHO mengatakan bahwa pandemi ini is a long way from over. Nampaknya masih lama pandemi ini terselesaikan. Ini cerita dunia. Bagaimana cerita Indonesia? Ini salah satu artikel di Kompas pada 13 Juli yang mengatakan kita cemas malah melihat arah kurva pandemi di Indonesia. Jadi ini 13 Juli, ini April, kalau mau lebih baru lagi yang ini, pada 15 Juli beberapa hari yang lalu, kepala atau pimpinan Emergency Committee-nya WHO, Emergency Committee tentang COVID, jadi WHO itu membuat badan namanya Emergency Committee tentang berbagai penyakit, antara lain tentang COVID. Saya dulu pernah menjadi anggota Emergency Committee tentang MERS. Si ketua Emergency Committee tentang COVID itu pada 15 Juli mengatakan pandemic is nowhere near finish. Jadi hampir sama seperti pernyataan Dirjen WHO. Ini nampaknya masih pandemi ini belum kelihatan tanda-tanda akan segera berakhir. Dan yang kedua yang dia sampaikan adalah yang ada kemungkinan yang cukup kuat, strong likelihood,
akan ada muncul varian baru, varian of concern baru yang baru dan mungkin lebih berbahaya sehingga lebih sulit untuk dikontrol. Jadi kita tetap memang harus waspada dengan varian-varian ini yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebagai penutup, ini tulisan yang saya buat bulan November 2020 tentang tahun berikutnya juga, dan karena banyak industri, bukan tidak mungkin kita harus menggabungkan industri 4.0 dengan COVID-19, dan yang penting seperti juga pertemuan hari ini, bagaimana kita belajar dari pandemi ini kita agar tidak katakanlah menangani pandemi dengan sebaik-baiknya demi kita dan demi bangsa dan negara kita. Begitu Pak Toto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Prof. Chandra memaparkan adanya varian alfa, beta, delta, dan masih perlunya vaksin untuk meredam virus COVID ya. Dan semua varian-varian di atas masih bisa bekerja di vaksin yang beredar. Semoga kita ya, amit-amit nih, jangan sampai terpapar virus ini, apalagi jangan ada varian yang baru lagi. Dan menginjak sesi selanjutnya, saya persilakan Ibu Dr. Yoke Dewi Rasita M. Ketlin, SPMK dari Laboratorium Rumah Sakit Islam Faisal Makassar untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit. Oke, jadi kembali kita lihat di proses pre-analitik itu meliputi bagaimana kita melakukan pengambilan spesimen, bagaimana proses packing dan pengiriman spesimen, kemudian di proses analitik itu adalah proses kami di mana kami mengerjakan sampel itu, lalu kemudian post analitik di mana kami membuat laporan untuk memberikan hasil ke teman-teman yang melakukan pemeriksaan. Nah, dari beberapa penelitian ternyata ditemukan bahwa proporsi kesalahan hasil di laboratorium itu terbesar ada pada proses pre-analitik, di mana kemungkinan terjadinya kesalahan itu hampir sekitar 70% berasal dari berasal dari prosedur pre-analitik. Jadi kalau misalnya tahapan-tahapan di awal pengambilan spesimennya tidak maksimal, kemudian pengiriman sampelnya tidak sesuai standar, maka akan berpengaruh nanti ke hasilnya. Dan juga jenis spesimen yang kita pilih untuk diperiksakan PCR. Itu ternyata beda spesimen, beda kemungkinan kita menemukan virus. Jadi di gambar ini terlihat bahwa kalau misalnya kita menggunakan spesimen berupa bal atau bilasan paru untuk kita lakukan pemeriksaan PCR, maka kemungkinan kita menemukan virus itu sangat besar, sekitar 93%. Tapi kalau misalnya kita menggunakan spesimen yang lain, maka probabilitasnya atau persentase positifnya juga akan menurun. Ini seperti misalnya swab nasofaring, ada sekitar persentase positifnya itu sekitar 63%. Jadi masih ada masih ada hampir sekitar 37% kemungkinan kita mendapatkan hasil negatif atau kita tidak menemukan virusnya. Dan juga swab orofaring itu kemungkinan kita menemukan hasil positifnya juga rendah, sekitar 32%. Oleh karena itu WHO menyarankan atau merekomendasikan pengambilan spesimennya, salah satu rekomendasi yang diberikan oleh WHO adalah pemeriksaan untuk COVID-19 ini adalah bersumber dari spesimen nasofaring dan orofaring untuk akhirnya memperbesar kemungkinan kita menemukan virus. Karena kalau kita mau memilih spesimen bal atau bilasan paru itu prosesnya sangat kompleks sehingga tidak bisa kita lakukan secara rutin. Nah, pemeriksaan PCR apa sih? Pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi material genetik virus. Ada beberapa target gen yang sudah digunakan oleh regen-regen atau provider-provider regen PCR yang selama ini digunakan. Kemudian karena proses PCR ini akan nantinya mengamplifikasi atau memperbanyak material genetik virus, maka ini menjadikan proses PCR ini sensitif, sensitivitasnya cukup tinggi dibanding pemeriksaan-pemeriksaan lain, semisal antigen, karena antigen tidak ada proses memperbanyak protein dari virus. Kemudian proses PCR ini memiliki tahapan-tahapan persiapan sampel sehingga akhirnya menjadikan pemeriksaan PCR ini waktu nunggu hasilnya agak lama, berbeda dengan
pemeriksaan antigen, yang akhirnya pemeriksaan antigen ini dimasukkan ke dalam kategori rapid diagnostic test. Kalau PCR kita tidak bisa mengkategorikan dia sebagai rapid diagnostic test, tapi memang sekarang semakin banyak provider-provider, perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk menemukan pemeriksaan PCR berbasis PCR yang bisa selesai dalam waktu yang cepat, sehingga bisa membantu kita untuk menemukan kasus lebih cepat. Nah, ini material genetik yang ditargetkan oleh PCR. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah virus. Ini virus utuh, ini gambaran dari virus utuh, di mana virus ini memiliki beberapa struktur-struktur. Ada spike, pasti Bapak Ibu sudah sering dengar nih. Ada spike, ada membran, ada envelope, ini semua adalah struktur-struktur yang dimiliki oleh virus hidup. Nah, si material genetik ini adalah bagian inti dari virus yang berfungsi atau nantinya akan menyandi terbentuknya protein-protein ini, akan menyandi terbentuknya, bertanggung jawab untuk terbentuknya struktur-struktur virus tersebut. Akhirnya material genetik ini bisa membuat si virus ini bereplikasi, berbanyak diri, dan akhirnya bisa tumbuh subur. Hampir sama dengan kalau kita di manusia tuh hampir sama dengan kromosom. Kromosom kita berbeda-beda, jadi warna kulit kita beda-beda, struktur yang ada di tubuh kita juga berbeda-beda. Nah, hampir sama di virus juga memiliki material genetik ini yang akhirnya berfungsi untuk alur hidup dari si virus. Nah, di sini terlihat material genetiknya banyak. Ini panjangnya si material genetik virus SARS-CoV-2 ini hampir sekitar 30.000. Ini adalah gambaran dari material genetiknya. Ada gen ORF1A, ORF1B, kemudian ada material genetik ini yang menyandi terbentuknya envelope, spike, membran, dan segalanya. Inilah yang kami jadikan atau dijadikan sebagai target untuk dideteksi pada pemeriksaan PCR. Nah, gen-gen tadi itu pada proses PCR akan diperbanyak. Dia replikasinya itu eksponensial. Jadi dari satu gen kemudian menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya sampai akhirnya material genetik tersebut bisa terdeteksi oleh alat PCR kita. Nah, kalau misal ya. Mohon izin dok, 2 menit lagi ya dok. Baik, oke, ya, baik. Kemudian seberapa starting point, berapa jumlah material genetik yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh pasien, ini akan berpengaruh nantinya ke CT yang dihasilkan. Karena semakin banyak starting point gen yang dimiliki oleh pasien, maka dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk akhirnya bisa terdeteksi di alat. Tapi kok hasil beda-beda? Nah, ada beberapa faktor yang menentukan, yang mempengaruhi hasil PCR. Yang pertama, yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kualitas spesimen yang tidak maksimal akan menyebabkan material spesimen sel manusia yang terambil tuh jadinya sedikit, sehingga akhirnya kita tidak bisa deteksi di laboratorium. Kemudian, waktu pengambilan spesimennya tidak sesuai. Seperti yang saya jelaskan tadi, butuh waktu untuk akhirnya virus ini bisa bereplikasi dan sampai akhirnya dia bisa terdeteksi pada pemeriksaan-pemeriksaan. Kalau misalnya kita baru terpapar 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu kita melakukan pemeriksaan PCR, berarti akan mungkin kita mendapatkan hasil yang negatif, tapi hasilnya negatif palsu. Kemudian pengemasan spesimen yang tidak tepat, reagen PCR yang tidak sama, kemudian ada alasan-alasan teknis yang mempengaruhi hasil. Salah satunya mungkin nanti kalau misalnya mutasi virus terjadi terus-terusan dan akhirnya ada material genetik yang mutasinya akhirnya tidak bisa dikenali oleh pemeriksaan PCR kita. Ini contoh saja bahwa regen PCR yang digunakan oleh laboratorium yang beredar sekarang di dunia ataupun di Indonesia itu berbeda-beda, limit deteksinya beda-beda, sehingga hasil yang mungkin kita peroleh juga berbeda, dan juga kemudian cut off yang dimiliki oleh masing-masing regen juga beda-beda.
ada yang cut off-nya 40, ada yang 38, bahkan ada yang 31,5. Jadi jangan menjadikan nilai city value ini sebagai patokan untuk menyatakan bahwa aduh saya nih gejalanya berat nih, saya COVID-nya berat nih. Penegakan diagnosa dan penilaian klinis, penilaian dari berat tidaknya infeksi COVID-19 bukan berdasarkan hasil CT. Kemudian ada beberapa literatur, ada beberapa rekomendasi dari beberapa organisasi menyatakan bahwa sebenarnya city value itu tidak usah diributkan gitu, karena banyak hal yang bisa mempengaruhi nilai CT. Jadi intinya kesimpulannya bahwa penegakan diagnosa COVID-19 ini tidak semata berdasarkan dari hasil pemeriksaan lab, tapi juga berdasarkan gejala klinis dan riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Gold standar penegakan diagnosis COVID-19 sampai saat ini masih real-time PCR. Kemudian variasi hasil pemeriksaan sangat mungkin terjadi karena banyak hal yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan PCR kita. Konsultasikan keadaan diri kita ke dokter untuk penegakan diagnosa dan penata laksanaan pengobatan dan tindak lanjut selanjutnya. Ini kegiatan kami dan juga setiap laboratorium akan selalu berusaha untuk memantapkan mutunya, memantapkan hasilnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk memantau kualitas dari hasil pemeriksaan di satu laboratorium adalah dengan melakukan pemantapan mutu eksternal. Ini adalah salah satu pemantapan mutu eksternal yang kami lakukan. Kami mengirimkan sampel ke Litbangkes sebagai lab rujukan nasional dan hasilnya semua sesuai dengan hasil yang kami temukan dan hasil yang ditemukan oleh Litbangkes sama semuanya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Kembali ke Pak Toto. Ya, terima kasih Dr. Yoga. Penjelasan detail tadi tentang virus COVID-19 dan hasil tes PCR. Kenapa bisa berbeda ya? Tadi saya lihat ada 5 alasan ya membuat berbeda hasil tes PCR kita ya. Oke, terima kasih. Dan untuk sesi ketiga, saya silakan Ibu Dr. Rika Purnamasari, SPPK, dokter spesialis patologi klinik, laboratorium khusus swab aja Cilandak, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Rika, waktu Bu Dokter 10 menit. Baik, terima kasih Mas Toto. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yuke dan Prof. Chandra. Saya izin share screen. Ya, selamat malam. Pada malam ini saya akan membawakan dengan materi isolasi mandiri. Kita mengulas sedikit tentang coronavirus. Coronavirus itu apa? Coronavirus itu genus dari coronavirus yang termasuk dalam beta coronavirus. Kenapa sih dinamain coronavirus? Karena memang bentuknya itu seperti matahari menonjol. Ada bagian menonjolnya seperti corona, matahari. Nah, untuk coronavirus memiliki envelope bentuk bulat, strukturnya dia mempunyai pentungan. Nah, pada suhu dan humidity rendah pada aerosol dan permukaan plastik, virus ini dapat masih hidup selama 48 jam. Ini yang menyebabkan nanti kita bahas mengapa apa yang kita harus lakukan pada saat isolasi mandiri. Coronavirus ini sensitif terhadap pemanasan dan sensitif terhadap alkohol, desinfektan, dan parut lipid lainnya. Bagaimana sih cara penyebarannya? Tadi Prof. Chandra sudah mengatakan coronavirus ini menyebar melalui droplet. Dia bisa terbang di udara 1-2 meter dan akhirnya kita hirup, akhirnya kita menjadi positif. Sedangkan droplet yang lainnya akan menempel di barang-barang secara tidak langsung kita sentuh, kita memegang muka kita, ya secara tidak langsung menjadi sumber penularan bagi kita. Karena kita membahas mengenai isolasi mandiri, jadi saya akan membahas gejala COVID pada orang tanpa gejala dan gejala ringan. Tanpa gejala itu orang yang terlihat sehat-sehat saja, gitu. Tidak ada gejala, tidak ada dia merasakan apa, demam, nafas masih normal, saturasi masih normal. Tapi kenapa dia bisa terdeteksi, bisa ketahuan, oh saya positif? Mungkin ada pemeriksaan kesehatan rutin atau apa lainnya. Sedangkan untuk yang gejala ringan ini seperti flu
biasa sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, diare, kehilangan penciuman, kehilangan pengecapan, dan lain-lainnya. Dan saturasi itu masih di atas 95. Isolasi mandiri, apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah seseorang dengan gejala infeksi saluran nafas secara sukarela atau dengan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi di rumah. Jadi tetap isolasi mandiri tetap dipantau oleh Yankes terdekat. Nah, caranya melakukan isolasi mandiri itu apa? Pertama, tadi kita sudah bahas adalah pasien yang tidak bergejala, pasien dengan gejala ringan, dan yang ketiga adalah lingkungan rumah atau kamar yang memiliki ventilasi yang baik. Kenapa sih harus ada ventilasi yang baik? Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, sebelum isolasi mandiri di rumah, dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, fototoraks, dan kita mengedukasi pasien dan keluarga satu rumahnya dan masyarakat. Pemeriksaan laboratorium, apa yang harus kita lakukan di pemeriksaan laboratorium? Pada pasien tanpa gejala, kita melakukan pemeriksaan hematologi lengkap dan hitung jenis. Pada pasien dengan gejala ringan, kita lakukan pemeriksaan hematologi lengkap, CRP, dan LED. Kita melihat nih di sini, apakah ada tanda-tanda peningkatan fase akut reaktan, tanda-tanda inflamasi. Apabila masih normal, oke, kita lanjut untuk menjadi isolasi mandiri. Tapi apabila sudah terjadi tanda-tanda peningkatan inflamasi, kita bergeser menjadi gejala sedang dan membutuhkan penanganan lebih selanjutnya. Nah, apa sih yang harus disediain di rumah untuk melakukan isolasi mandiri? Yang terpenting adalah termometer dan oximeter, alat pengukur suhu yang kita harus ukur setiap harinya, sehari 2 kali, dan pengukur saturasi oksigen. Di mana yang kita khawatirkan pada COVID ini adalah gejala happy hypoxia. Pasien tidak bergejala apa-apa, senang-senang, ketawa-ketawa, tetapi saturasi oksigen turun dan akhirnya tidak tertolong. Itu yang harus kita waspadai pada saat isolasi mandiri. Nah, protokol isolasi mandiri adalah pasien tetap di rumah. Pasien tetap di rumah, sebaiknya dipisahkan tempat dari dia, pasien tersendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebaiknya dipisahkan tempat tidur, dipisahkan toilet dari orang-orang sekitarnya. Dan tentu orang-orang sekitarnya juga itu harus diperiksa dahulu, di screening, apakah mereka positif atau negatif. Selain itu, pasien dan orang-orang di rumah memakai APD minimal, menggunakan masker. Nah, pasien dan keluarga lainnya harus menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau pertanyaannya, gimana sih kalau misalnya anak saya positif, saya negatif, saya harus bagaimana? Oke, kalau misalnya seperti itu, kita memakai APD tetapi pada saat misalnya kita masih punya anak yang lain nih, yang negatif, kita harus mengganti dan mandi sebelum mengurus anak yang lain yang negatif ini, gitu kan. Terus untuk penggunaan toilet saya cuma 1, gitu. Kita harus jadi nanti yang pasien yang positif itu menggunakan toilet yang paling belakangan, gitu, karena dikhawatirkan di kamar mandi itu akan memicu aerosol sehingga itu menjadi suatu penyebaran. Dan jangan lupa cuci tangan itu selalu menerapkan etika batuk. Nah, di kamar itu buka jendela kamar untuk cahaya masuk dan sirkulasi udara. Artinya ada pergantian udara di mana udara yang terkontaminasi akan berganti dengan udara yang bersih. Kalau rumah saya tidak ada jendela, bagaimana? Mungkin bisa diakalin oleh kita dengan dengan memasang HEPA filter. Jadi kita membuat seakan-akan ruangan bertekanan negatif. Terus dan pasien harus berjemur matahari 10-15 menit sehari setiap paginya. Rutin cuci tangan dengan air mengalir, olahraga, makanan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarganya. Pisahkan semua cucian, alat makan, alat mandi, semua pasien dengan keluarga yang lainnya. Dan cara pencuciannya juga terpisah. Gunakan APD, minimal masker,
cuci alat makannya juga itu tersendiri, tidur dipisahkan. Nah, sebaiknya pada saat isolasi mandiri itu dilakukan cuci hidung. Kenapa dilakukan cuci hidung? Karena tujuannya agar syaraf olfaktoris terhidrasi dengan baik, sehingga saraf itu terhidrasi bisa bekerja lebih optimal dengan membaui sekaligus membuatnya lebih sehat. Dan koloni-koloni virus itu yang sudah mati bisa terbuang keluar. Dan pasien itu baiknya kumur-kumur dengan cairan antiseptik. Protokol isolasi mandiri sebaiknya dilakukan memeriksa suhu tubuh pagi dan sore, memeriksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi, pantau laju napas pasien, berikan makanan bergizi. Bagaimana bila bayi atau ibu-ibu yang terkena COVID? Bayi yang terkena COVID itu sebaiknya tetap untuk diberikan ASI. Nah, selain itu, kita membuat logbook per harian. Logbook per harian kita tulis gejala, suhu, saturasi, frekuensi nadi, laju nafas, keluhan lain-lainnya. Dari sini kita bisa lihat keadaan pasien, apakah ada perburukan ataukah stabil. Bila ada perburukan, kita harus cepat-cepat membawa ke rumah sakit terdekat. Apa sih yang disebutkan? 3 menit lagi ya, Dok. Itu bukan perburukan, ya, pada dewasa itu terjadi gejala klinis pneumonia, demam, batuk, sesak napas, saturasi berkurang. Kalau pada anak, ada retraksi, saturasi oksigen berkurang, demam lebih dari 7 hari, tidak bisa makan, dan lain-lain. Untuk pada anak, laju nafas kita bisa waspadai di sini. Obat-obat yang perlu disediakan adalah untuk tanpa gejala, vitamin. Kalau misalnya dengan gejala itu diberikan antivirus favipiravir. Untuk anak juga sama, multivitamin, zinc, dan D3. Nah, kapan sih isolasi mandiri ini selesai? Kalau misalnya untuk pasien tanpa gejala, itu dia selesai pada saat 10 hari. Tapi bila masih ada gejala, 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Kegiatan harian yang harus dilakukan adalah selalu mencuci tangan. Lalu menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu, tutup mulut dan hidung dengan lengan. Lalu membuang tisu atau masker ke tempatnya. Mendesinfektan ruangan, karena kita harus membersihkan semua hal-hal yang biasa dipegang, yang menjadi sumber penularan yang lain-lain. Pembersihan ini dilakukan dengan campuran air dan sabun dan desinfektan khusus. Kalau misalnya saturasi berkurang, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan posisi proning, di mana pasien tengkurap dan diberikan bantal di bagian leher, pinggang, sama kaki. Ini kenapa posisi seperti ini ialah melancarkan pertukaran oksigen di dalam paru-paru. Dan posisi kedua adalah pasien yang miring, lalu diberikan bantal pada kepala, perut, dan kaki. Pada posisi yang ketiga, proning itu adalah ditumpukan bantal sehingga pasien lebih tegak. Untuk senam-senam pernafasan ini diharapkan dapat mengurangi sesak. Nah, ada beberapa senam pernafasan sekitar 5, ada deep breathing exercise. Jadi caranya adalah tangan kanan disimpan di dada, tangan kiri disimpan perut. Ambil nafas dan kembungkan perut, lalu hembuskan. Ini gunanya adalah untuk memaksimalkan fungsi paru. Sedangkan chest expansion itu ada 2, latihan pengembangan dada. Tangan di depan, menarik napas, lalu diangkat, lalu dibuang. Yang satu lagi adalah tangan di samping, menarik di ke atas, lalu dibuang. Latihan batuk ini adalah kombinasi tarik nafas dalam disusul dengan hafting. Hafting itu adalah batuk tetapi dengan glotis membuka. Sebanyak 3 kali yang diakhiri dengan cough. Jadi pas batuk tapi mulutnya dibuka 3 kali, baru yang terakhir batuk dengan mulutnya yang tertutup. Untuk relaksasi dan gerak sendi bahu, itu adalah gerak nafas perlahan diawali dengan tarik nafas dan diikuti dengan buang nafas. Usahakan gerak pernafasan ini pada saat tarik dan buang berjumlah sama dan diikuti dengan gerakan bahu ke depan atau ke belakang. Terima kasih. Oke.
Saya pikir tadi udah mau slalom tes, Dok. Makasih, Dok, Sama-sama, Mas. presentasinya. Oke, tadi Dr. Rika sudah cerita memaparkan tentang isolasi mandiri, gejalanya, dan apa yang perlu disiapkan di rumah ya, terutama termasuk ini yang saya ingat tadi, saya tulis termometer dan oximeter ini. Dan yang jelas banyak makan termasuk vitamin dan obat-obatan. Oke, untuk sesi terakhir ya, paparan terakhir, kami silakan Ibu Anissa WP MPSI, psikolog ya, psikolog klinis dan praktisi telemedicine untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu atau Mbak Anissa ini, Mbak Anissa nih. Mbak Anissa aja, Pak. Oke, waktu Mbak 10 menit ya, Mbak. Baik, Oke. luar biasa sekali tadi paparan dari Prof. Chandra, Dr. Yuke, dan Dr. Rika ya, tapi seperti yang Dr. Chandra sampaikan, kita masih harap-harap cemas nih, begitu ya Pak Toto ya. Nah, harapannya sekarang saya menyampaikan materi yang membuat lebih tenang untuk Bapak Ibu. Jadi biarpun kita harus isolasi mandiri, kita baca berita rumah sakit penuh, begitu ya, ternyata kita masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun dari jarak jauh, atau biasa kita sebut telemedicine. Nah, apa sih telemedicine itu sendiri? Sebentar. Oh ya, kalau dulu kita harus antri admission di rumah sakit, kita harus menunggu begitu ya, lama waktunya. Kemudian bergeser, jadi ada dokter on call atau home visit, jadi dokter yang kita panggil untuk bisa memeriksa kita di rumah. Sekarang next generation of healthcare ini ya, kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari jarak jauh gitu. Jadi meskipun kita di rumah, kita bisa melakukan hubungan melalui teknologi dengan dokter dan profesional kesehatan untuk mendapatkan advice kesehatan dari jarak jauh. Nah, kenapa akhirnya menjadi krusial begitu ya? Ini data dari World Bank tahun 2017, jadi bisa dibayangkan mungkin di tahun 2021 ini sudah berkurang rasionya tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi 4 dokter itu rasionya berbanding dengan 10.000 penduduk. 2 perawat banding 1.000 penduduk. 1 psikolog klinis seperti saya banding 361.000 penduduk. Bisa dibayangkan ya, ketika 10.000 penduduk sakit secara bersama-sama, yang menangani hanya ada 4 dokter. Begitu. Jadi akhirnya pemerintah mulai memperhatikan nih adanya kebutuhan untuk dilakukan layanan kesehatan dari jarak jauh supaya semuanya tetap bisa tercover. Sebetulnya telemedicine berkembang di Indonesia sudah cukup lama ya. Saya bergabung dengan telemedicine itu sudah sebelum ada pandemi, tapi kemudian muncul Permenkes 20 tahun 2019 setelah pandemi mengenai telemedicine, yaitu pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada sarananya ya, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat gitu. Jadi just one click away dari handphone kita atau dari laptop kita, kita sudah bisa menghubungi profesional kesehatan untuk mendapatkan diagnosis, juga pengobatan, kemudian edukasi, dan tindakan preventif juga pencegahan. Begitu. Kemudian untuk pengembangan dari tenaga kesehatannya sendiri, yaitu penelitian dan evaluasi. Nah, layanan apa yang bisa kita dapatkan di telemedicine ini yang terdaftar di Permenkes ya. Yang pertama ada teleradiologi, tele EKG, dan tele USG. Tapi ketiga layanan ini lebih banyak digunakan untuk antar profesi gitu. Jadi misalnya dokter umum di daerahnya tidak ada dokter spesialis tertentu, bisa melakukan konsultasi melalui telemedicine. Tapi yang bisa pasien dapatkan yang selama ini, yang sejauh ini sudah bisa didapatkan di Indonesia ya untuk pelayanan pasien itu adalah telekonsultasi klinis, yaitu pelayanan konsultasi jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan memberikan pertimbangan saran tata laksana baik secara tertulis, jadi bisa melalui chat, bisa melalui suara atau telepon, dan bisa melalui video call.
sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan kita melakukan konsultasi secara langsung dengan profesional kesehatan gitu, yang kita lakukan sama kita menyampaikan keluhan, kemudian ditegakkan diagnosis, kemudian kita diberi advice, kemudian harus tercatat di rekam medis. Jadi telekonsultasi biarpun jarak jauh, penyedia jasa layanannya juga tetap berkewajiban untuk merecord data dari pasien sehingga tetap ada rekam medisnya begitu ya. Dan mungkin perbedaannya adalah ketika kita melakukan telekonsultasi itu tidak bisa dilakukan observasi dan juga pemeriksaan fisik secara langsung, sehingga disarankan untuk pasien menyampaikan keluhannya dengan sejelas mungkin sehingga tidak terjadi misdiagnosis gitu ya ketika dilakukan pemeriksaan melalui jarak jauh. Nah, keuntungannya apa sih Mbak Anissa kalau misalnya kita pakai telemedicine? Yang pertama, tentu lebih mudah ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, just one click away dari handphone kita bisa download aplikasinya, kita bisa buka, kita bisa cari dokter yang kita butuhkan gitu, untuk menjawab pertanyaan kita seputar pengobatan yang sedang atau sudah selesai dijalani. Jadi misalnya kita pernah berobat di rumah sakit tertentu, terus kemudian kita butuh untuk kontrol, tidak perlu lagi datang dan mengantri, tapi bisa melalui telemedicine. Jadi kontrol perawatan kita pun lebih mudah begitu. Kemudian yang kedua, mempermudah edukasi pasien. Jadi misalnya hasil lab gitu ya baru keluar, kita bisa melalui telemedicine juga, nggak perlu datang ke rumah sakit, terutama jika hasilnya normal ya. Kemudian pemerataan yang tadi sudah saya sampaikan di beberapa daerah, contohnya saya tinggal di Dumai gitu ya, masih agak jauh dari pusat kota, banyak dokter spesialis yang tidak tersedia di sini gitu. Jadi ketika saya melakukan pemeriksaan, saya juga sayanya yang periksa gitu, saya juga banyak melakukan melalui telemedicine gitu. Sehingga adanya teknologi ini membantu pemerataan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dokter yang tidak tersedia di daerah kita gitu, terutama jika kita tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Kemudian membantu pertolongan pertama pada pasien. Jadi mendapatkan pengetahuan seputar prosedur medis sederhana begitu ya, seperti saat diare atau saat cedera. Kalau saya psikolog mungkin saat cemas muncul gitu, apa yang harus dilakukan, tadi seperti yang sudah disampaikan Dokter Rika, bisa latihan pernafasan, itu membantu juga, itu bisa disampaikan melalui telemedicine. Dan apabila gejalanya itu dianggap emergensi, pasti dari penyedia layanan kesehatannya, dari profesional kesehatannya juga akan merujuk untuk sebaiknya pergi ke profesional kesehatan apa dan di mana gitu ya. Nah, kemudian mempersingkat rujukan juga gitu, jadi kita bisa konsultasi ke dokter umum, menyampaikan keluhan kita, kemudian meminta saran. Kira-kira kita harus pergi ke spesialis apa sih dengan keluhan yang kita miliki gitu. Jadi kita memotong antriannya dan memotong admission-nya ketika kita berobat ke rumah sakit. Kemudian efisiensi juga, memangkas antrian di fasilitas kesehatan, tadi sudah saya sampaikan berkali-kali ya, kita berobat jadi jauh lebih efisien gitu. Nah ini yang bagian saya nih, mengurangi stres gitu. Karena dengan kita tahu kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sangat mudah, otomatis kita merasa tenang ya, karena cepat, kemudian juga bisa dilakukan dengan real time, misalnya dengan video call begitu. Nah, studi terbaru yang sudah dilakukan menyatakan bahwa pasien telemedicine itu memiliki skor depresi, kecemasan, dan juga stres 38% lebih rendah gitu. Lumayan jauh ya jaraknya 38%. Kenapa? Karena mengurangi stres-stres yang mengantri, kemudian kita juga merasa lebih tenang karena bisa cepat mendapatkan pertolongan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dulu kita mencari tenaga kesehatan itu dari mulut ke mulut gitu ya, kita harus nanya-nanya, dokter ini mana ya yang bagus, dokter spesialis ini mana yang bagus, psikolog klinis mana yang bagus. Nah, sekarang kita bisa langsung lihat dari aplikasinya, review layanannya. Kira-kira apa sih yang kita cari? Mungkin kita cari yang mendengarkan keluhan kita dengan sabar gitu. Kita bisa lihat reviewnya di aplikasi tersebut sehingga kita bisa memilih tenaga kesehatan yang cocok begitu. Nah,
sebelum saya akhiri presentasinya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar gitu ya, di berita juga diberitakan, kemudian di Explore IG juga mungkin muncul bahwa sekarang sudah terafiliasi nih pemerintah dengan 11 layanan telemedicine swasta begitu ya. Tapi Mbak, saya udah swab, udah daftar NIK tapi belum dihubungi gitu. Namanya program masih di develop, pasti masih banyak kekurangannya. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu bisa menghubungi sendiri. Layanan telemedicine di Indonesia sekarang berkembang sangat pesat, sangat banyak sekali. Bukan hanya 11 aplikasi yang berafiliasi dengan pemerintah tersebut, tapi juga banyak rumah sakit yang menyediakan layanan telemedicine gitu. Jadi kita bisa cari layanan kesehatan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kira-kira kita biasa berobat di rumah sakit tertentu, kita bisa cari di situ gitu. Sekarang sudah sangat banyak rumah sakit juga yang menyediakan layanan telemedicine, bukan hanya platform-platform teknologi informasi. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Toto. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya untuk bisa mengenalkan gitu ya telemedicine, sehingga harapannya nanti masyarakat bisa lebih mudah mengakses. Kemudian satu lagi advantage-nya yang tadi mungkin saya masih lupa nih Pak Toto, biayanya jauh lebih murah dibandingkan kita harus pergi ke rumah sakit gitu. Kalau saya di telemedicine biayanya bisa 1/10 lebih dari ketika konsultasi tatap muka begitu. Jadi harapannya semua masyarakat dari kalangan apapun bisa mengakses, bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan juga yang terbaik dari pelayan kesehatan, dari profesional kesehatannya begitu Pak Toto. Oke. Terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama Pak Toto. Ya, terima kasih. Jadi tadi Mbak Anissa cerita tentang pelayanan telemedicine, ini tentunya karena adanya kemajuan teknologi ini, saya kebetulan background saya memang di IT ya, jadi harapannya memang yang lagi ngetren ini, ada 2 nih yang sekarang lagi ngetren nih, kalau nggak kesehatan ya IT, karena banyaknya sering Zoom ini. Intinya itu. Kemudian tadi Mbak Anissa juga cerita banyak layanan yang bisa dilakukan ya, telekonsultasi jarak jauh via chat, voice, video call. Dan sebetulnya anak saya sekarang ini lagi ikut juga telemedicine karena dia lagi isolasi mandiri, menyepi lah gitu. Oke, kemudian kita akan lanjut dan kita telah selesai di seluruh paparan ya, dan kita telah menyaksikan paparan dari semua narasumber dalam live session malam ini. Dan bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menuliskan pada fitur Q&A di bagian bawah layar Zoom Anda. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, sobat semuanya. Jadi untuk pertanyaan bisa menuliskan pada fitur Q&A di bagian bawah layar Zoom Anda, atau bisa raise hand ya. Di situ ada fasilitas raise hand untuk di chat Zoom, untuk bisa tanya jawab langsung kepada narasumber. Dan silakan, saya akan coba, waduh, ini banyak juga ini, sebentar. Ini mulai dari Brian ya, Mas Brian, atau mestinya Mas ini ya, atau Pak Brian ini. Saya akan... Baik. Oke. Selamat malam Pak Toto. Oh, malam juga. Mas, ya, selamat malam kepada semua narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tanya, terutama kepada Dr. Yuke ya. Saya izin tanya, untuk tadi sempat di paparannya untuk halaman terakhir ada PME ya. Nah, apakah kita boleh dikasih tahu apakah PME ini ada periodic report-nya, frekuensinya seberapa banyak? Karena kita itu kadang ada yang penasaran ya, seberapa akurat sih sebenarnya yang kita lakukan, dan ini kan sekarang kondisinya terutama di Jakarta itu lumayan ketat dan kita lakukannya periodiknya lumayan sering. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak Toto kesempatannya. Oke, makasih Mas Brian. Saya buka 3 pertanyaan ya, biar nggak satu-satu ya. Kemudian Mas Lili Andi. Mas Lili Andi, silakan Mas. Baik,
Assalamualaikum, Dan Mas Toto. selanjutnya nanti Mbak Febri atau Mas Febri ya ini. Oke. Ya, Assalamualaikum Mas Toto, selamat malam semuanya. Ya, silakan. Selamat malam Halo? semuanya. Halo, silakan saya- Mas. Silakan. Siap. Saya ingin menanyakan begini, masalah vaksin pertama. Di negeri ini kan, di Indonesia ini kan banyak sekali Apa ya beredar. Mas ya? Ya? Kasih paham. Boleh nggak Kenapa? disampaikan Ke pertanyaannya Ke Profesor. Oh, Mas Chandra. Oh, Mas Chandra, Jadi ya. ada berbagai macam jenis vaksin yang ada di negeri ini kan. Ada Sinopharm, ada Sinovac, ada ini, ada itu. Nah, kira-kira penjelasan perbedaan antar vaksin tersebut itu apa? Dan kemudian kan dengan banyaknya jenis itu kan akhirnya menimbulkan banyak pro kontra dan juga banyak keraguan pada masyarakat untuk mengikuti sesi vaksinasi karena banyak pertanyaan, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, kalau ini ada yang gejalanya panas, ada yang gejalanya sampai sesak napas dan lain-lain. Itu berdasarkan pengalaman yang saya dengar dari teman-teman dekat saya. Saya sendiri sudah vaksin sekitar 2 bulan yang lalu dengan Sinovac. Nah, kalau nanti di depan ada sesi vaksin lagi yang mereknya berbeda, apakah saya boleh ikut lagi dengan merek yang berbeda itu? Nah, terus kemudian pertanyaan kedua tadi untuk dokter siapa yang sebelumnya, itu mengenai PCR. PCR itu, jadi kalau PCR dalam kondisi yang saya misalnya lagi agak batuk dan pilek, itu apakah tetap aman ikut PCR atau bagaimana? Karena saya sulit membedakan mana batuk yang benar-benar batuk penyakit flu biasa atau batuk yang memang ada COVID-nya. Seperti itu Mas Toto, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Lili Andi ya. Mas Febri atau Mbak ini? Mohon izin, saya Mas Febri. Oh, oke, Mas Febri. Sorry. Ya. Silakan Mas Febri. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Toto Sediantoro. Mohon izin untuk bertanya kepada Prof. Untuk PCR swab test dengan swab antigen, ini saya ingin bertanya mengapa ini berbeda gitu. Kenapa hasilnya untuk PCR swab test itu dia cenderung lebih lama menunggu hasilnya dibanding swab antigen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk penanggulangan misalkan seorang ibu yang sedang menyusui itu, gimana caranya untuk menangani si bayi ini gitu? Apakah tetap bolehkah ASI itu diberikan kepada bayi atau gimana? Itu saja sih Pak. Oh, oke. Baik. Oke. Yang tadi itu agak rawan itu, pertama konektivitas. Yang kedua masalah. Nggak boleh saya jawab Pak Toto? Ya, silakan Pak. Silakan. Prof. Iya. Maaf saya nggak pakai gambar ya, saya pakai suara aja. Yang pertama buat Mas Lili tentang berbagai jenis vaksin. Jadi begini, jawabannya ada dua. Nomor satu, memang vaksin itu ada beberapa cara membuatnya. Ada 8 cara membuatnya paling sedikit, bisa juga lebih dari 8. Nah, masing-masing cara membuat itu semua baik-baik saja, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman itu jadi terlalu panjang kalau kita bicarakan kelebihan kekurangannya. Sekarang kita balik ke poin kedua yang paling penting saja. Nah, ada 2 jenis izin yang dikeluarkan terhadap satu vaksin. Satu yang dikeluarkan oleh Badan POM, satu yang dikeluarkan oleh WHO, begitu ya. Nah, jadi sebelum Badan POM atau WHO mengeluarkan izin, mereka sudah mengkajinya dengan sangat dalam gitu. Makanya tidak semua vaksin dikeluarkan izinnya oleh Badan POM dan tidak semua vaksin juga dikeluarkan izinnya oleh WHO gitu. Dan untuk kita sejauh ini kita beruntung karena vaksin yang ada sampai hari ini kan baru ada 3 nih, ada Sinovac, ada AstraZeneca dan ada Sinopharm. 3-tiganya sudah dapat izin dari WHO. Artinya dan yang dapat izin dari WHO itu nggak sampai 10 itu. Jadi artinya semua sudah approved lah oleh badan dunia yang reputatif gitu ya. Jadi selain Badan POM, katakanlah kalau masih ragu Badan POM, 3-tiganya alhamdulillah sudah di-approve oleh WHO. Jadi masalahnya sekali lagi semua ada kelebihan dan kekurangannya, dan karena jumlah vaksin itu kan terbatas di dunia ini. Jadi memang tidak bisa kita mendapatkan vaksin apa yang kita mau pada saat, karena semua negara berebut-rebutan. Jadi kalau misalnya hari ini ada kesempatan divaksin, kita gunakan vaksin yang ada sekarang.
karena semuanya itu sudah di-approve sama WHO. Kenapa harus sekarang? Karena kalau kita menunggu yang lain, ya mudah-mudahan tidak, tapi jangan-jangan 2-3 hari lagi kita tertular kan lebih repot lagi. Jadi kita manfaatkan vaksin yang ada sekarang. Itu untuk pertanyaan Bapak yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Mas Didi, kalau saya udah disuntik, ntar boleh lagi nggak disuntik lagi? Nah, itulah gunanya slide saya yang pertama. Slide saya yang pertama mengatakan bahwa penyakit ini baru 1,5 tahun. Jadi memang, dan vaksin itu baru dimulai disuntikan di manusia pada Januari 2020. Desember 2020. Jadi memang masih mau dikumpulkan data lagi sekarang, berapa lama vaksin antibodi itu akan bertahan, sehingga nanti akan diputuskan lagi kapan dosis berikutnya diberikan. Kalau gitu pertanyaan loh, kalau begitu kok sudah dikasih sekarang, kenapa kita kasih sekarang? Karena situasi pandemi begitu beratnya, sehingga orang harus membutuhkan perlindungan saat ini. Perlindungan berikutnya yang kedua kapan? Kita akan tunggu sesudah hasil penelitian itu akan keluar. Itu untuk Mas Lili. Kemudian yang terakhir Mas Febi, yang pertanyaan pertama, kenapa PCR rapid antigen lebih satu lama atau sebentar hasilnya saya kira Mas Jawad Lab nanti akan menjawabnya. Yang saya jawab soal ASI saja. ASI boleh diberikan atau tidak boleh diberikan. Memang ini pilihan yang sulit, boleh diberikan atau tidak boleh diberikan. Nah, tetapi sejauh ini karena memang manfaat ASI itu sangat besar, maka secara umum ASI tetap dianjurkan untuk diberikan, tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ibunya menggunakan masker dan semua cuci tangan dan sebagainya. Jadi pendapat umum ASI tetap diberikan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi itu jawaban saya Mas Febi. Mohon maaf saya suara aja. Terima kasih Pak Mas Chandra. Febi, sorry Mas Toto bukan Mas Febi. Ya oke. Terima kasih. Tadi ada yang tanya soal PCR itu. Ya, kalau soal PCR sama antigen, apa yang satu lama berapa senti sebentar? Dokter ini kawan kita yang lab yang jawab tentu saja. Ya. Dokter Yoke atau? Oke. Baik, mengenai kenapa pemeriksaan PCR lebih lama dari antigen, tadi sudah saya jelaskan bahwa pemeriksaan PCR itu memiliki tahapan-tahapan, yang mana tahapan-tahapan itu memakan waktu, sehingga akhirnya memang pemeriksaan PCR ini tidak bisa selesai dalam waktu yang cepat, karena ada beberapa tahapan prosedurnya. Terus kemudian, tadi pertanyaan mengenai pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu eksternal itu dilakukan secara periodik. Untuk saat ini dilakukannya minimal 1 kali setahun. Tapi selain pemantapan mutu eksternal untuk memantau kualitas pemeriksaan di tempat kami itu di semua laboratorium, itu ada namanya pemantapan mutu internal juga. Dan pemantapan mutu internal itu dilakukan secara periodik setiap waktu. Tidak hanya hitungan bulan, tapi hitungan minggu dan hitungan hari pun kita lakukan pemantapan mutu internal agar kualitas hasil pemeriksaan kita bisa terjaga keakuratannya. Tadi terkait apa lagi ya Mas Toto, saya agak lupa. Kalau yang terkait laboratorium. Mengenai PCR dok, kalau batuk PCR. Oh boleh? ya, untuk batuk, ya untuk pemeriksaan PCR itu jangan khawatir, Mas Lili. Pemeriksaan PCR ini spesifik hanya untuk mendeteksi COVID-19, SARS-CoV-2. Jadi kalau misalnya Mas Toto demam misalnya atau batuk yang disebabkan oleh virus lain, maka dengan melakukan pemeriksaan PCR COVID-19 ini Mas Toto pasti tidak akan positif. Karena pemeriksaan PCR ini sangat spesifik. Gen-gen yang ditargetkan di pemeriksaan PCR ini hanya dimiliki oleh SARS-CoV-2. Tidak dimiliki oleh virus lain atau bakteri lain atau mikroorganisme lain. Termasuk antigen, dok? Kalau antigen, ada beberapa literatur yang menemukan bahwa adanya cross-reaksi dengan dengue, tapi tidak semua regen yang yang spesifitasnya kecil. Rata-rata sekarang semua provider produk-produk pemeriksaan ini sudah membuat metode yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Perbedaan signifikan batuk biasa dengan batuk COVID? Nggak ada sama sekali, Pak.
Demam tidak ada perbedaan signifikan pada gejala-gejala yang dimiliki oleh penyakit infeksi lain dan COVID-19. Jadi saat ini karena kita sedang berada di kasus pandemi di mana kasus COVID-19 lagi banyak, jadi kita memikirkan kemungkinan terburuk nih. Jadi kalau misalnya kita demam, batuk, ya kemungkinan kita ya kita harus menduga diri kita COVID dulu nih sampai akhirnya terbukti bahwa kita tidak COVID. Oke, terima kasih Dokter Yoga. Ini kita ke sesi yang berikutnya. Ada Mas Jaya, ini Pak Jaya, kemudian Pak Adibowo, sama Pak Irwin atau Mas Irwin. Mungkin panitia bisa unmute ya? Oh, ini udah. Silakan Pak Jaya atau Mas Jaya. Ya, terima kasih Pak Toto atas waktunya. Selamat malam semuanya para narasumber, luar biasa materinya. Ya. Yang saya ingin tanyakan pertama ke Prof. Chandra. Ini kan tadi disebutkan ada 3 vaksin yang sudah disahkan oleh Indonesia maupun WHO gitu ya. Cuma kok karakteristiknya tuh beda-beda, sumber pengambilan sampelnya tuh beda-beda gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan faktornya beda-beda? Padahal sama-sama virus COVID-19 gitu. Itu satu. Yang kedua, untuk tadi teman dokter ya dari Duma ya. Nah, itu mungkin telemedicine mungkin kalau pada saat-saat tidak pandemi gini mungkin efektif ya. Tapi kalau pada saat sekarang lagi booming pandeminya, hampir semua telemedicine dipakai. Bahkan saya pun yang sedang isoman kemarin, untuk nanya, untuk dapat jawaban aja nunggu 2 hari itu baru dapat jawaban. Gitu. Nah, jadi ya sebenarnya telemedicine juga nggak terlalu efektif kalau dalam posisi seperti sekarang ini gitu. Mungkin dalam posisi yang standar atau biasa mungkin itu efektif. Itu aja mungkin Pak Toto, pertanyaan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas atau Pak Adibowo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan untuk beberapa materi yang terkait. Yang pertama tentang vaksinnya sendiri, ya vaksin. Ketika kita divaksin, itu kita tidak tes, tidak swab atau PCR gitu misalnya. Tapi kita sudah OTG misalnya, itu kan tidak diketahui. Apakah itu tidak membahayakan begitu? Karena kita OTG itu berarti kita sudah ada vaksin, ada virus di dalam, sedangkan vaksin itu memasukkan virus yang dilemahkan begitu. Nah, ini apakah tidak menjadi sesuatu yang lebih parah lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan ketika kita dikatakan terpapar COVID, apakah bisa segera diketahui varian apa yang terlibat di situ atau yang ada gitu. Karena kalau kita lihat misalnya di PCR itu kan tidak menyebutkan variannya, tapi hanya menyebutkan berapa NC-nya dan sebagainya. Itu kemudian yang ketiga, yang terakhir kaitannya dengan isolasi mandiri tadi. Sebaiknya gimana? Isolasi mandiri itu kan jelas menyendiri gitu ya. Tapi sekarang ini banyak shelter-shelter yang dibangun begitu. Nah, siapakah yang bertanggung jawab terhadap shelter itu tentang higiennya, kesehatannya? Apakah sudah ada semacam petunjuk atau arahan dari Dinas Kesehatan ketika shelter itu dibangun sehingga tidak terjadi penularan? Karena yang terjadi di sini adalah penyakit yang sangat cepat menular. Sedangkan di shelter ini beda dengan rumah sakit. Gitu. Rumah sakit saja sering kecolongan, apalagi di shelter. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selanjutnya 3 sekalian ya. Ini Mas Irwin atau Pak Irwin ini. Halo. Oke, silakan. Silakan Halo. Mas. Terima kasih Mas Toto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau nanya ke Dr. Yuke nih.
terkait dengan perbedaan hasil ini ya antara antigen dengan PCR. Saya positif antigen pada tanggal 26 Juni ya. Kemudian saya PCR 3 kali, tanggal 28 Juni, 12 Juli, 19 Juli masih positif. Kemudian pada 19 Juli itu saya juga melakukan antigen, tapi sudah negatif. Nah, sementara saya akan ngikutin sesuai dengan apa yang di PCR katanya lebih detail, saya tetap isoman. Kenapa berbeda, Dok? Padahal saya dari awal ya sudah mengikuti semuanya anjuran nasihat dokter isoman, minum suplemen dan sebagainya, juga termasuk konsumsi antivirus dan antibiotik selama 5 hari. Itu aja, Dok. Jadi 19 Juli kemarin kok berbeda antara antigen dengan PCR. Satu negatif, untuk antigen yang di PCR masih positif. Terima kasih, Dok. Oke, saya jawab ya. Yang pertama tentang berbagai, saya mesti koreksi. Yang saya bilang tadi 3 yang disetujui. Jadi yang sekarang kita gunakan di Indonesia saat ini kan baru ada 3. Ada Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Kalau kita ikuti SK Menteri Kesehatan bulan Desember 2020, ada 7 yang direncanakan masuk Indonesia. Jadi bukan hanya 3. Nah, bukan tidak mungkin dari 7 nanti juga akan berubah lagi kalau ada perkembangan baru dari waktu ke waktu. Itu nomor 1. Begitu juga yang WHO approve bukan hanya 3. Yang WHO approve itu ada mungkin 6 atau 7 sekarang ini dari sekian puluh vaksin kandidat vaksin yang ada. Jadi saya tadi baru buka sebelum acara ini, hari ini bukan hari ini, kemarin dulu itu ada 104 jenis vaksin yang sedang dalam uji klinik, baik fase 1, fase 2, fase 3. Nah, dari 104 itu saya tidak tahu ada berapa yang sudah fase 3, dan dari fase 3 itu ada 7 atau 8 yang sudah mendapat persetujuan dari WHO. Dan itu sebagian digunakan di berbagai negara. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kenapa sih beda-beda begitu ya? Karena memang teknologi membuatnya berbeda-beda. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Misalnya saja, itu yang Sinovac itu yang vaksinnya inactivated, jadi virusnya dilemahkan. Itu kelebihannya salah satu diantaranya dia sudah dikenal lama di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Kita sudah biasa pakai vaksin itu di dunia, cara penyimpanannya mudah, sehingga kita bisa gunakan dengan gampang di berbagai tempat yang terpencil sekalipun. Efek samping praktis kecil sekali, tetapi memang efikasi lebih rendah. Saya bandingkan yang ekstrim saja dengan vaksin yang Pfizer dan Moderna yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar. Pfizer dan Moderna itu efikasinya lebih tinggi, tapi dia menggunakan teknik yang namanya teknik RNA itu. Teknik itu belum pernah digunakan sama sekali di dunia selama ini. Apalagi harus disimpan dalam suhu minus sekian begitu. Jadi masing-masing sekali lagi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi semua sudah melewati fase-fase uji klinik yang terukur, teruji secara ilmiah, dan bukan hanya soal uji klinik, dia juga sudah sekali lagi di-approve oleh badan yang sangat reputable. Artinya kita tidak perlu ragu-ragu, walaupun memang vaksinnya menggunakan jenis yang berbeda-beda, dan seperti saya sampaikan tadi, kita mesti vaksin segera kalau ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan akan ketularan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Adibowo, sejauh ini walaupun orang itu sudah positif walaupun orang itu sudah OTG, pemberian vaksin itu tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi orang itu sepanjang penelitian vaksin yang sudah berjalan sejak Desember 2020 sampai saat ini. Dari berbagai penelitian itu sudah terlihat bahwa itu tidak ada masalah. Yang sekarang sedang diteliti jauh lebih penting adalah sampai kapan antibodi itu turun begitu, dan kapan, sehingga sesuai dengan pertanyaan yang di sesi pertama tadi, kapan antibodi itu kapan vaksin itu harus diberikan lagi. Itu pertanyaan Pak Adibo. Soal nanti teman sejawat laboratorium akan menjawab tentang bedanya whole genome sequencing dengan pemeriksaan PCR. Cuman saya hanya ingin komentari saja bahwa tadi slide saya ada sebenarnya secara singkat. Jadi yang diperiksa whole genome sequencing untuk mendapatkan varian alpha beta itu di Indonesia baru 3.000-an. Memang jumlahnya masih sedikit. Saya sudah berkali-kali rapat di tingkat nasional tentang hal ini untuk mendesak
tapi jumlah laboratorium yang bisa memeriksa whole genome sequencing itu seluruh Indonesia baru 17, dan kapasitasnya masih terbatas, sehingga memang angkanya belum bisa menggambarkan seluruhnya, dan kalau orang per orang kita memang dapatnya PCR positif. Tapi Dr. Yoke ntar silakan untuk menjelaskan lebih jauh bedanya PCR dengan whole genome sequencing. Itu dari saya, Mas Toto. Ya, makasih Prof. Makasih. Ini berarti ini ada jawaban yang buat Mbak Anissa tentang effectiveness telemedicine sama Dr. Yoke ini ya. Beda hasil antigen PCR ya. Mau yang mana dulu nih? Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Oke. Tadi Pak Jaya ya kalau nggak salah. Jadi tadi Pak Jaya ya. Pak Jaya. Tadi materi yang saya sampaikan itu menyampaikan telemedicine secara umum, Pak. Dari berbagai studi sudah terbukti bahwa kalau saya psikolog ya, teleterapi itu efektivitasnya ada yang sama, ada yang bahkan lebih bagus gitu. Begitu juga dengan telemedicine yang mengurangi stres. Yang saya tekankan adalah bukan telemedicine yang berafiliasi dengan pemerintahan gitu ya. Nah, ketika kita ternyata belum mendapatkan pelayanan kayak seperti tadi Pak Jaya sampaikan, 2 hari juga belum dapat jawaban, baru dapat jawaban gitu. Bisa langsung mencari layanan platform yang lain yang nyaman, yang pelayanannya sesuai dengan harapan Pak Jaya, karena ada banyak sekali sekarang aplikasi telemedicine gitu. Mungkin nanti harapannya Swab aja juga bisa mengembangkan sendiri ya begitu, supaya bisa memberikan pelayanan yang terstandar gitu. Jadi kita bisa punya banyak pilihan untuk memilih telemedicine yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Untuk platformnya apa aja bisa dicari nanti di Google, platform apa yang pelayanan telemedicine-nya bagus dan cepat gitu ya. Kalau selama ini pengalaman saya menangani pasien dari telemedicine tidak pernah menunggu sampai lebih dari 10 menit ketika ada di antrian untuk request konsultasi. Begitu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Untuk aplikasi yang lain saya memang kurang tahu gitu, karena tidak ada standar pelayanannya juga harus seperti apa, sesuai dengan developer aplikasinya masing-masing dan juga profesional kesehatannya yang menjadi associate. Begitu kurang lebih Pak Toto sudah menjawab ya? Ya, oke. Kemudian Dr. Yoke, makasih Mbak Anissa. Dr. Yoke tadi tanya, ada yang tanya soal Dr. Yoke. Oke, perbedaan saya mulai dari apa ya? Mulai dari perbedaan antigen dan PCR deh. Antigen dan PCR ini target yang dideteksi beda. Jadi untuk antigen yang dideteksi adalah protein yang berasal dari si virus yang masih aktif, dan kemudian kalau untuk PCR itu yang kita targetkan adalah material genetiknya. Nah, kenapa bisa berbeda hasilnya? Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan di gambar bahwa perjalanan dari virus ini cukup panjang, mulai dari awal, di mana di awal kondisi virus ini masih aktif, masih hidup istilahnya, lalu kemudian seiring berjalannya waktu virus ini bisa inaktif atau mati. Nah, kalau untuk pemeriksaan antigen, karena yang bisa dinilai atau dideteksi adalah protein yang berasal dari virus hidup, maka memang si antigen ini hanya bisa dideteksi di fase-fase di mana kasus ini lagi aktif atau gejala klinisnya jelas. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah mulai proses penyembuhan, terkadang sering juga material genetik ini masih ada sehingga pemeriksaan PCR masih positif. Tapi bukan berarti bahwa pemeriksaan PCR ini tidak bermakna nih untuk menyatakan bahwa saya COVID yang masih menular. Tidak juga. Kita harus sesuaikan dengan waktu tadi, waktu perjalanan infeksi dari virus ini. Semoga menjawab. Terus kemudian perbedaan PCR dan sequencing, betul Pak Wibowo bahwa pemeriksaan PCR tidak bisa digunakan untuk mendeteksi varian. Untuk mendeteksi varian kita melakukan pemeriksaan sequencing, di mana pemeriksaan sequencing ini kita menilai ada tidaknya mutasi yang terjadi pada virus, dan kemudian kita nilai apakah mutasi ini tergolong varian alfa, beta, delta, dan ataupun varian baru nantinya. Jadi betul bahwa pemeriksaan PCR tidak bisa digunakan untuk mendeteksi varian dari SARS-CoV-2. Semoga menjawab.
Mas Toto. Saya kembalikan ke Mas Toto. Terima kasih, Dr. Yoke. Ini saya bacain dulu yang ada di chat Zoom ini, sebenarnya ada banyak nih pertanyaannya ternyata. Betul. Ini buat Prof. Chandra ini ya. Apakah mungkin ke depan, ini dari Pak Ramli Sadat ya. Prof, apakah mungkin ke depannya kita bakal terus vaksin karena masih dimungkinkan muncul lagi mutasi virus COVID-19? Oke, ini dari Pak Antonius Aribowo ini. Ada epidemiolog yang menyatakan bahwa sesungguhnya data kasus aktif COVID yang disampaikan pemerintah jauh lebih kecil dari fakta di lapangan. Bahkan beliau berani memberi statement kasus di Indonesia 10 kali lipat, bahkan lebih dari data resmi laporan dari Kemenkes. Apakah benar ya? Ini mungkin siapa yang akan jawab dari pemerintah ya? Mungkin Pak Prof. Chandra mungkin ya? Iya, enggak, saya tidak menjawab sebagai pemerintah, cuman begini, tentu saja orang bisa saja berpendapat, gitu ya, bisa berpendapat bilang 5 kali, 10 kali itu, dan masing-masing punya dasar pendapat seperti itu, tapi kalau kita ikuti semua pendapat, dan pendapatnya bisa macam-macam, jujur saya pendapatnya bisa macam-macam, ya. Saya sih mengusulkan pendapat yang macam-macam itu biarlah menjadi, kalau bahasa kerennya, diskursus ilmiah. Jadi biar para pakar berdebat dengan pendapat dia masing-masing, mana yang benar, mana yang tidak. Tapi kalau untuk kita masyarakat umum, saya usul sih kita ikuti barang yang resmi dari pemerintah. Itu akan lebih baik. Kalau kita dengarkan berbagai informasi tanpa dasar yang jelas, kita bisa berargumentasi dan tidak selesai-selesai. Biar itu jadi diskursus ilmiah di antara para ahli, sementara kita gunakan yang resmi dari pemerintah, dan kemudian silakan kalau mau counter dari WHO. Karena WHO juga mengeluarkan data setiap minggu, itu bisa diikuti juga sebagai counter. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau epidemiologi A, B, itu angkanya bisa berbeda. Saya juga bisa ngomong sekian kali, itu sah-sah saja gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi adalah, tadi mungkin sudah dibahas, kita butuh kemampuan untuk juga membalance diri ya. Kita dengarkan semua berita, kita bisa stres sendiri, dan kalau stres itu bisa tambah penyakit lagi begitu. Padahal penyakit ini sudah bermasalah juga. Kita untuk mengenainya lebih bagus kita dengarkan dari sumber yang resmi. Untuk saya, Mas Toto. Ya, cukup Prof. Ini kita meskipun sudah lewat ini, tapi masih ada 2 pertanyaan yang diresen ini. Saya akan minta ya, Bu Widya sama yang dari jauh ini, soalnya saya lihat tadi dari Indonesia Timur apa Bakamla Zona Maritim Timur. Kebetulan hari ini sudah 14 case gejala batuk dan kehilangan indera penciuman atau perasa. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah isomannya diperpanjang atau diselesaikan saja ya? Karena kan katanya 10 hari atau 14 hari aja sudah cukup, tapi karena masih ada gejala, apakah perlu diperpanjang? Dan yang kedua, saya sudah divaksin yang pertama. Namun karena jenis vaksin yang saya ikutkan itu, vaksin yang keduanya itu menunggu sekitar 3 bulan, dan jika dalam waktu 3 bulan ini ternyata kondisi saya hamil, karena kan aktif secara seksual ya. Jadi apakah vaksin yang pertama itu nanti bisa dilanjutkan untuk vaksin kedua setelah saya melahirkan atau selesai menyusui, atau diulang vaksin yang lain gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, satu lagi buat Bu Widya. Terima kasih. Selamat malam Pak Toto dan para narasumber yang hebat. Saya Widya dari Lembaga Kajian Nawacita. Ini putri saya itu pada April 2020 saat COVID baru itu sudah kena, kemudian sudah selesai dan sembuh dalam waktu sebelum 14 hari udah sembuh total dan negatif kembali. Kemudian kena lagi di Malang waktu itu tahun ini Februari. Hampir 1 tahun kemudian ya, Februari 2021. Kemudian sehat, selesai di dalam waktu hampir 3 minggu baru negatif. Kemudian beraktivitas normal seperti biasa. Nah ini udah berapa hari ini tiba-tiba tidak demam, tidak pusing, tidak seperti gejala yang lain, tetapi dia kakinya itu kayak
beku kayak es gitu, dan kadang jadi lemas nggak bisa jalan gitu. Itu putri saya sendiri, tapi dia yakin kok ini bukan COVID gitu. Terus saya bilang kayaknya COVID deh, karena ada varian Delta itu katanya juga apa iya gitu, badan menjadi dingin, kemudian ada bintik-bintik merah. Nah itu ketika itu saya masih bingung sih gitu sebetulnya. Kemarin dia mau vaksin, akhirnya jangan vaksin dulu. Nah sekarang sih udah 1 hari ini dari pagi itu udah sehat kembali gitu. Jadi sebaiknya saya harus gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya. Ini yang jawab harusnya dokter ini. Dokter Yoke atau dokter, halo? Ya, silakan Dokter Yoke. Oke, baik. Untuk tadi pertanyaan pertama, maaf saya tiba-tiba ngeblank. Tadi pertanyaan pertama terkait apa ya Mas Toto? Oh, sebentar. Duh, saya pas lagi nyatet yang pemenang ini. Yang kedua dulu kalau gitu, Dok. Ya, baik. Oh, Tadi yang pertama itu gini, saya ada ingat, Bu. gejala ya, Saya masih ada bantu gejala boleh? ya? Baik. Ya. Oh iya. Oke. Jadi memang betul bahwa pemeriksaan PCR tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menyatakan bahwa kita ini sudah bisa bebas isolasi atau tidak, karena tadi seperti yang saya bilang bahwa ada kasus di mana prolong PCR terjadi padahal virusnya sudah tidak lagi hidup, artinya sudah tidak infeksius lagi. Makanya oleh karena itu WHO pun sekarang memberikan rekomendasi bahwa isolasi mandiri dilakukan 10-14 hari untuk akhirnya bisa rilis atau bisa bebas isolasi tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR. Kenapa demikian? Ini dari beberapa literatur atau beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata kita mesti harus paham dulu bahwa isolasi mandiri ini dilakukan agar supaya virus yang ada menginfeksi seseorang ini tidak menginfeksi orang lain. Tapi kemudian ternyata virus ini secara laboratorium melalui proses kultur yang akhirnya bisa menyimpulkan bahwa virus ini hidup atau tidak dan akhirnya bisa menginfeksi manusia itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur virus ini akan negatif di hari ke-12 atau hari ke-14 sehingga dianggap bahwa dengan hasil kultur virus yang negatif ini kita bisa menyimpulkan bahwa virus ini sebenarnya sudah inaktif dan tidak bisa menginfeksi orang lain lagi sehingga tidak dikhawatirkan adanya proses transmisi penularan lagi. Tapi kemudian harus tetap kita konsultasikan ke dokter ya Bu, karena nanti kita akan bertanya apakah selama isolasi mandiri ini Ibu ada kontak baru dengan pasien yang masih aktif sehingga mungkin Ibu akan akan mengalami infeksi yang baru. Jadi untuk apakah bisa menyimpulkan Ibu ini bisa bebas isolasi atau tidak, sebaiknya Ibu konsultasikan ke dokter karena nanti kita akan bertanya bagaimana kontaknya selama isolasi mandiri, bagaimana perbaikan kondisinya, karena ada beberapa gejala nih yang memang dia akan bertahan sampai 3 bulan bahkan, dan sebenarnya itu tidak perlu kita kita tidak perlu menunggu si gejala ini benar-benar hilang untuk bisa bebas isolasi, tapi kembali konsultasikan ke dokter untuk kita lihat bagaimana progres penyakitnya, kita nilai beberapa pemeriksaan penunjang untuk akhirnya bisa menyimpulkan apakah Ibu bisa bebas isolasi atau tidak. Oke, cukup Dokter Yoke? Ya. Cukup ya? Oke, terima kasih nih. Dan kita sudah molor nih 15 menit dari jadwal. Kita cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dikirimkan via email ya. Saya sudah posting di chat Zoom. Itu emailnya ke swap aja utube@gmail.com. Saya udah
chat di emailnya. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan, karena ini kelihatannya masih banyak banget ini pertanyaan yang belum dijawab juga. Oke, dan peserta diskusi sekalian, kita telah sampai di penghujung acara Health Talk tentang varian baru virus COVID-19, dan panitia telah mengumumkan 5 pemenang door prize swab PCR di outlet swab aja di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta ya. Jadi ini swab PCR-nya dilakukan di outletnya swab aja di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Dan mohon ya, untuk pemenang bisa menghubungi panitia. Tadi di situ ada disebutkan, oh saya sudah share ya. Terima kasih kepada para narasumber, Prof. Chandra, Ibu Dr. Yoke, Ibu Dr. Rika, dan Mbak Anissa. Kita beri aplaus untuk narasumber dan kita semua tentunya ya. Kita tutup acara ini. Sampai ketemu lagi di live event lainnya dari Swab Aja PT Satu Laboratorium Utama. Sekali lagi, saya ingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.